Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Taufik Saguanto, masih di program podcast via live IG Saling Sapa pada edisi 6 Oktober 2020. Dan pada hari ini tema kita adalah belajar bisnis dari sang praktisi, dan narasumber kita adalah seorang perempuan. Eh, Beliau adalah seorang pengusaha. Kita tunggu sampai ini tersambung dengan beliau. Ya, ini kita sudah terhubung. Kita coba. Assalamualaikum, Yuk Kaji. Waalaikumsalam. Kaji, apa kabar? Iya, tambah Seru langsing, ini. Pak. Hah? Tambah Enggak langsing, tak? juga. Oh, Enggak juga. Dirimu yang tambah cantik, tambah perawatannya luar biasa ini kayak. Hah? Cek cek. Kabar sampean gimana sekarang? Kabarnya gimana aku kabarnya? kabarnya alhamdulillah Soalnya mulai baik. mulai pandemi nggak kontak lama banget. Biasanya yang sampean kadang ketemu di tengah jalan sampean godai aku pura-pura mau nabrak. Udah kan? Iya. Nah, ya itu ada aja. Oh, Apa namanya? Jadi teman-teman yang gabung sekarang lagi gabung di podcast via live IG Saling Sapa, dan nanti akan juga di copy ke YouTube saya, yaitu Taufik Saguanto YouTube channel, iya. bahwa yang kita datangkan ini adalah perempuan inspiratif sih buat aku. Orang yang nggak Amin. bisa diem, ibu-ibu Umek yang ya. umek, bahasa bahasa Umek, Pak. Inggrisnya itu umek gitu kan. Oh. Budian, saya nyebutnya Ah, Budian. Beliau adalah pengusaha yang eh, saya tertarik itu adalah imbang gitu loh. Jadi mak-mak rempong iya, jadi sosialita iya, jadi ibu-ibu yang punya komunitas sosial juga iya, dan ya, dah. sangat lengkap, sangat lengkap gitu. Jadi tapi hari ini aku cuman fokus belajar ke sisi bisnis mungkin yang bisa diambil inspirasinya. Jadi sebelum Ya. sebelum nanya lebih lanjut, lebih detail, mungkin Hmm. saya ngasih 5 pertanyaan cepat gitu kan. Kok banyak banget. Iya dong. Eh, Oh, Pertama, satu pertanyaannya berapa ini? oh, yes, pokoknya harus benar. Oh, gitu. Pengusaha atau sosialita? Hmm, pengusaha. Banyak teman, sedikit sahabat, atau banyak sahabat, sedikit teman? Banyak teman, sedikit sahabat. Prioritas jadi ibu atau istri? Ibu, Mencintai atau dicintai? dicintai. Curhat jadinya ini. Jadi pengajar atau politisi? Pengajar. Wih, acak loh. Padahal Iya. tak kira simple. Hmm. Mengapa kok memilih jadi pengusaha, alasannya? Basically ya. Basically, Hmm, yang pertama karena hmm, turunan. Yang hmm. pertama Ya karena turunan. turunan. Yang kedua, Hmm. hobi. Hobi. Oh, hobinya jadi pengusaha loh. Ya, Hobi ini gue dodolan asli. ya. Dodolan opo ae.
bakalan macam-macam barangkali lebih Iya, betul, betul, betul. Terus kenapa memilih banyak teman sedikit sahabat? Banyak teman sedikit sahabat. Memang saya suka berteman. Sahabat itu Dengan dalam artian siapapun. apa dulu? Apa konteksnya apa dulu? Apa terus terang aja saya orang yang tidak suka curhat ke orang. Jadi sahabat di sini sedikit sekali gitu. Sahabatnya sedikit banget gitu ya, lebih memilihnya. nggak perlu banyak-banyak lah. Nggak perlu inilah, cukup satu orang aja cukup lah yang ini. Satu Jadi, dua orang. dari kalau sahabat itu, arti sahabat tuh buat Bu Dian tuh, Bu Haja ini adalah yang bisa jadi lebih apa ya, lebih private gitu dan nggak butuh banyak-banyak. Sebenarnya saya itu bukan tipikal orang yang suka mengeksplor urusan pribadi sebenarnya. Saya Private gitu kan ya. Saya private dalam artian untuk diri saya sendiri. Diri saya sendiri karena saya lakukan sendiri dan nanti feedbacknya juga ininya ke saya sendiri gitu loh. Terus terang aja saya tuh orang yang nggak percaya sama orang gitu loh. Nggak percaya sama terutama orang. Untuk urusan private gitu ya. Oh iya jelas. Saya memang nggak percaya, jadi saya nggak mau urusan pribadi diekspos ke orang. Apalagi campur aduk sampai nggak tahu mana itu pribadi, mana itu umum gitu ya. Banget ya. Prioritas jadi ibu daripada istri. Iya sih. Jadi ibu. Soalnya kenapa? Terus terang aja, saya kan lama nggak punya anak. 9 tahun saya baru punya anak dan saya sudah cukup 9 tahun jadi istri setia itu udah cukup. Jadi selebihnya saya jadi orang tua aja. Bukan berat. Sudah kenyang lah pokoknya suaminya lah ya. Aku nggak berani ngudoi soalnya suaminya dia seniorku, aku nanti dibully. Oh gitu dah, yo. Iya. Bukan berarti yang 9 tahun ke atasnya saya. Dia nggak diurus. Iya. Bukan berarti bahwa 9 tahun ke atasnya Pak suaminya itu nggak terurus, tapi sekarang prioritasnya adalah anak. Gitu loh. Terus kemudian terus kenapa memilih dicintai? Saya sudah terlalu lama sering mencintai, jadinya saya sukanya dicintai. Ini kok jadi curhat? Ya nggak apa-apa. Jadi aku lihatnya gini ya. Jadi lihatnya gini ya. Kalau jadi lebih merasa sudah cukup memberi duluan gitu ya selama ini. Jadi tinggal nunggu dicintain, betul. Iya, saya memang saya orang yang paling suka dicintai sama siapapun gitu. Bukannya saya kurang kasih sayang loh ya. Percaya. Ketawanya itu khas. Dan aku setiap dengar suara ketawanya Budian ini dari dulu, aku langsung lupa utang-utangku gitu loh. Ya wes aku tangguhnya terus. Dan kenapa lebih memilih mengajar daripada menjadi politisi? Padahal aku berharap bahwa Budian ini, sorry to say aku berharap bahwa suatu saat sampean itu akan jadi politisi yang keren loh di kota sampean. Tapi mengapa memilih jadi pengajar? Iya, saya nggak ada basically untuk itu. Saya nggak ada ketertarikan, lebih senang ngajar ya. Iya, saya nggak suka politik. Saya lebih suka membagi ilmu saya sama orang lain. Gitu.
Ya Maaf, makanya ya, 5 tahun terakhir ini tak lihat kan aktivitas ngajarin teman-teman UKM, terus teman-teman adik-adik mahasiswa itu kalau sudah ngajar itu di-uploadannya itu kan bersemangat gitu. Kayak guru-guru ya, SMA gitu ya. Keren. iya, ya, Makanya aku tanyakan apakah ketika ketika biasa jadi apa public speaker gitu apa nggak tertarik belok ke politik gitu karena aku anggap dirimu ini sekeluarga itu mapan secara ekonomi dan amin, kenapa amin, nggak amin. mikir sampai ke politik gitu kan. Tapi ternyata masih masih lebih seneng di ngajar gitu kan. Dan itu Iya, keren juga, buat aku keren, luar biasa. ngajar itu Nah, dalam terus, ngajarnya itu saya itu dalam artian berbagi mm-mm, ilmu, mm-mm, berbagi mm-mm, ilmu. Kalau mm-mm, apa politik, basically saya nggak ada basic politik sama sekali. Walaupun di mm-mm. di ini keluarga juga nggak ada basic basic politik Nggak gitu. ada, Jadi nggak ada yang aneh. nggak ada sama sekali, nggak ada sama sekali. Jadi saya nggak, ya memang nggak 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 tertarik, memang nggak tertarik, Nggak lebih tertarik ya kan tertarik susah ya. Nggak kalau dipaksakan gitu. Mm. lebih tertarik Tapi apa. buat aku dirimu itu kalaupun tertarik itu keren, sudah layak karena memang apa namanya sudah bisa jadi panutan sih kalau buat aku sih gitu. Jadi berkeluarga itu sudah bisa jadi panutan Amin. istilahnya dan karena yang buat aku sekarang itu berpolitik itu buat aku adalah panutan sih. Jadi panutan sebuah keluarga mungkin. Karena ya kita kan selama ini kurang politisi itu kan nggak bisa dijadikan panutan. Kalau buat aku kan sekarang itu kan kayak gitu loh. Itu panutan yang Sekarang gimana sih maksudnya? ya ya gitu deh. Kenapa nggak dirimu yang jadi politisi? Secara Um, suka ini, enggak lah. apa temennya, terus apa namanya, Hmm. juga suka ngobrol di depan orang, ngomong di depan Hmm. orang, basic juga. Sama. Aku suka sama kayak dirimu. Aku seneng jadi guru. Aku seneng jadi Oh, guru. enjoy Aku kan? mulai anak kecil-kecil itu, aku mulai anak kecil-kecil itu tak telateni gitu. Aku seneng aja sih. Aku ngerasa kayak apa ya? Hidupku berguna gitu kalau aku udah ketemu anak kecil-kecil terus kemudian share tentang pengalamanku, tentang cerita hidupku itu Ya, ya, apa ya? ya. Hidupku itu kayak berarti gitu kalau di depan mereka itu kayak ya seneng aja. Nggak ada tekanan itu loh yang anu. Kita yang ada cinta Tekanan. gitu, suka, sayang gitu. Iya, yang nggak ada tekanan, nggak ada Ya, keharusan apa-apa gitu. ya, Nah, sekarang aku ceritanya gini. Ini hmm. sebelum dirimu sebagai pengusaha gitu. Hmm. Perempuan itu dirimu kan sekarang jujur aja ya di ruang publik sudah biasa gitu tampil gitu kan. Di awal-awal suami itu di awal-awal ngerasa malah bangga atau gimana sih? Yang tadinya cuman bisnis ya udahlah ngurusin bisnis di rumah gitu kan. Atau ngurusin ya bisnis aja terus kemudian sudah membuka diri ke ruang-ruang publik gitu. Sudah mulai dikenal buat jadian ngajarin UKM, sharing sama mahasiswa. Kan berarti tampil di ruang publik ya. Suamimu di awal-awal support atau gimana? Apa ngerasa kamu kok nyaingin aku sih gitu? Yang padahal kan suami sampean ini kan yang lebih pertama mungkin tampil di ruang publik, temannya banyak gitu, orangnya gaul gitu. Terus tiba-tiba Budian tuh juga tampil di ruang publik. Itu awal-awal gimana sih kalau boleh tahu? Kami berdua itu sama-sama suka organisasi. Sama-sama suka berkumpul sama orang, sama-sama suka sharing, sama-sama suka ini. Jadi kita nggak ada nggak ada pikiran untuk saling bersaing apa-apa kayak gitu ya. Waktu dulu-dulu sih sebenarnya saya nggak pernah sih kayak suami melarang kayak segala macam. Apa yang saya lakukan
apa yang saya Dia support ya. lakukan itu positif, dispositif, Dia it's support. okay gitu. It's okay. Apalagi waktu itu saya sekitar hampir 8 tahun yang lalu ya. 8 tahun yang lalu itu pas waktu saya diminta Bu Dewanti buat jadi kabinetnya di PKK Kota. Itu malah suami saya malah iya support ya. emang bener kamu itu di soalnya pas waktu itu jujur Bu Dewanti yang nelpon saya gitu waktu itu. Terus itu suami baru percaya sama saya kalau saya itu ternyata kamu itu kayak gitu, ternyata kamu bisa ya, itu ya dari situ awalnya. Ngeremeh. No, kalau aku lihat potensimu udah lama. Dirimu itu bisa bisa ngidupin suasana itu bisa banget. Terus orangnya kritis. Terus suka ya itu tadi suka kalau istilahnya kalau gaul tuh kan kayak gimana? Enggak, maksudnya tidak pilih-pilih teman, suka bergaul dengan siapapun. Itu keren sih. Ya terus ya itu karena suami saya tahu kalau organisasi itu seperti apa, organisasi yang saya ikuti juga seperti apa, itu suami saya tahu semua dan semuanya positif, it's okay. Jadilah gitu. Keren loh. Dan buat aku Anda berdua ini adalah bisa aku bilang ya seniorku ya idola sih buat aku gitu. Jadi aku melihatnya begitu. Iya serius. Jadi kan istilahnya jadi sukses dan kaya itu asal kita ngotot semua kita bisa sukses dan kaya. Tapi untuk kemudian bisa dijadikan suri toladan itu keluarga yang stabil, yang bisa saling support tuh kan nggak banyak. Kalau si Budan itu buat aku sampai hari ini nggak pernah kelihatan susah Budian dan Pak Taufik. Nggak pernah, orang otaknya saya nggak normal emang, makanya nggak pernah susah. Ini Budi ini dulu pernah PKL di tempatku dia ini. Dia pernah sampai sekarang kita sering sharing si Budi. Halo Budi. Hai. Kasih. Ya, jadi ngobrol denganmu itu emang ya. Padahal niatku udah tak tata runtut gitu, tapi ketika ngobrol ya akhirnya ada banyak yang menarik gitu untuk tak ini. Jadi aku pengen narik ya. Pengen aku tarik. Dirimu kan benar-benar kalau dari orang tua kan pebisnis. Demikian juga dari mertua juga sama dan petani juga. Petani yang pebisnis. Dan itu keren kalau sekarang semua malah kalau sekarang itu agroindustri istilah kerennya, padahal orang tua mertua dan orang tua itu kan sebenarnya agroindustri, dari orang petani yang nggak hanya panen terus kemudian dijual, tapi benar-benar yang dikelola dan dibisniskan sendiri, dan itu buat aku keren gitu, contoh yang keren dari orang tua dan mertua gitu. Terus kemudian setelah lama nggak ketemu, nggak connect, terus kemudian muncullah Sari Apel ini. Aku sempat kaget gitu. Soalnya Sari Apel saat itu pemainnya kan perusahaan gede-gede gitu. Dan dirimu nyempil datang belakangan, cuman 2 orang ini aja desainer produknya gitu. Dan eksis gitu sampai hari ini dan bersaing gitu. Bahkan sekarang di rumahku itu meskipun aku kalau beli di dirimu sungkan, jadi akhirnya aku beli di suppliermu. Pasti di rumahku itu ada Sari Apel merekmu itu pasti ada di rumahku gitu kalau setiap lebaran. Karena kalau enggak saudara-saudaranya istri yang dari luar kota pasti kayak nggak ada Sari Apel lah. Karena memang kalau di lebaran di Malang itu kalau nggak minum Sari Apel buat orang luar kota itu kayak nggak ada kongguan gitu loh. Meskipun kongguan kadang dalamnya rengginang ya, gitu.
Sukaanku itu rengginang dalam bungkus kongguan gitu kan. Ceritain aku kan nggak pernah nanya detail gitu kan. Tiba-tiba kepikiran sari apel itu piye gitu loh ceritanya, dan emang nggak setting ya, aku nggak setting kan ya, aku nanya baru sekarang kan, ya oke. Aku sekarang nanya baru sekarang gitu, pengen nanya. Iya. Ceritanya piye awal-awal? Basically aku lulusan teknik industri. Teknik industri ITN. Iya. Terus suami basicnya petani apel. Apel. Tapi pas waktu itu pada tahun 2005 itu waktu wali kotanya masih Pak Imam Kabul waktu itu. Pak Imam Kabul, ya. Almarhum ya. Almarhum Pak Imam Kabul waktu itu kan kepengen mengangkat ikonnya Kota Batu kayak gitu. Soalnya semenjak Batu jadi kota tahun 2001 sampai tahun 2005 itu kayaknya kurang ada greget gitu loh. Ciri khas ya. Kurang ada greget karena pas waktu itu Pak Imam Kabul yang diangkat itu masalah keagamaan. Mungkin ya. Masalah keagamaan. Nah, terus kan kita ini kan ada ikon apel di Kota Batu. Waktu itu Pak Imam Kabul sakit terus sampai meninggal. Waktu itu belum terlaksana belum terlaksana cita-cita itu ya. Cita-cita itu. Nah, terus ketemulah sama Pak Edi Rumpoko. Nah, di Pak Edi Rumpoko ini, Pak Edi Rumpoko punya cita-cita bahwa Pak Edi ini benar-benar mau mengangkat yang ada di Kota Batu, semuanya, entah itu yang terkenal dengan udara sejuknya, terus terkenal dengan apelnya dan segala macam. Jadi kita dikumpulkan jadi satu, dari pariwisata, terus dari pertanian, dari industri dikumpulkan jadi satu. Terus kita sharing waktu itu, untuk ini gimana caranya biar kita ini bisa menghidupkan apel, gitu, bisa menghidupkan wisatanya Kota Batu biar bisa mengangkat apa yang kita ini sharing, terus jadilah kita ada waktu itu Mas Alfi yang datang, soalnya Mas Alfi mewakili dari pertanian. Nah, terus Mas Alfi ini kan inget kalau punya istri sarjana teknik industri. Iya. Desain produk itu baru nyadar dia istrinya itu lulusan teknik industri itu kan. Iya. Berarti dia selama ini halu emang. Telat dia itu. Telat menyadari dia itu. Iya. Dikumpulkan seperti itu, suami saya tanya sama saya, kamu bisa nggak dijadikan ini biar nanti kita ini ada pertanggungjawaban ke Bapak Wali Kota gitu. Soalnya kalau untuk pertaniannya sendiri kan, soalnya Mas Alfi ikut Pujon kan bukan masuk Batu, itu masuk Kabupaten Malang. Betul. Kabupaten Malang. Jadi Mas Alfi ini pengen mengangkat ini suatu produk yang berhubungan dengan ikonnya Kota Batu kayak gitu. Terus saya waktu itu menggandeng dosen saya, dan menggandeng salah satu temannya Mas Alfi yang pedagang apel. Jadi kita bikin suatu produk yang berhubungan dengan ikonnya Kota Batu. Lah terinspirasilah bikin minuman ini, karena waktu itu yang makanan-makanan ringan udah sangat banyak sekali, walaupun merek-merek belum banyak bermunculan, tapi banyak yang sudah produksi dodol apel, keripik apel, segala macam. Akhirnya dodol ceritanya gimana ya dodol ya? Malah nggak keangkat ya dodol ya?
Malah nggak keangkat, malah nggak keangkat. Nggak Mungkin keangkat. karena apa namanya expirednya terlalu ini kali ya. Terlalu cepat, benar-benar. Yaitu terus apa namanya karena waktu itu sari apel cuman ada dua. Yang pertama punyanya Agro, yang Nah, ya kedua itu. ada Bro. Buat aku kan ini udah industri gede kan buat aku. Ya. Mereka udah merek yang gede. Tapi dirimu ini tiba-tiba masuk dengan yang berangkat dari UKM gitu loh. Jadi Ya. smart spiritnya spirit UKM gitu. Dan Iya, buat memang aku berani gitu loh. ya. Terus kenapa ini aku penasaran juga. Rumahmu kalau nggak salah kan di Diran ya, Jalan Diran. Tapi kok namanya kok Flamboyan? Iya. Nggak nyambung kan? Lah ya, mereknya kok Flamboyan. Ini Itu dari mana ceritanya, ini namanya? Gimana? itu ceritanya pas waktu apa namanya kita bertiga ngumpul yang apa namanya dosenku terus pedagang Oh, apel sama suamiku berkumpul di hmm. rumahnya dosenku di Jalan Flamboyan. Itu aja, Oh my, simpel. oh my God. Makanya sorry yo, aku berusaha tak puter-puter. Duh, tekon Iya, dia jeneng iki yo. Iya iya iya. iya iya iya. Tak puter-puter nggak nemu. Rumah bukan. Terus apa pernah toko dari orang tuamu apa dari mertua? Yo enggak ada sama sekali kata-kata itu loh. Dari apa makanya tak tanyain. Oh, berarti katakanlah kalau umpamanya proklamasi itu di Jalan Pegangsaan, apa namanya? Pertama kali dibacakan, berarti mereknya itu dari jalan itu ya. Iya. Oke 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 oke. Itu 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 kami bertiga berangkat bareng sampai tahun 2008 yang satu apa protol istilahnya udah mengundurkan diri karena soalnya bisnis semacam ini kan nggak bisa yang langsung Nggak bisa up, menghasilkan, nggak betul bisa. keren. Ya, benar-benar mulai bayi merangkak itu mungkin yang Betul. namanya saya ini kurang telaten kali ya, kurang telaten. Terus 2008 protol 1 tinggal 2. Terus yang seiring berjalannya waktu terus terang saya untuk marketing di luar Malang Raya aku pegang sendiri kan. Aku pegang sendiri itu memanfaatkan link-link yang ada semuanya ada kontak di HP ku itu sekitar 2000 berapa tak share semua ada yang mau ini saya mau perkenalkan produk ini Keren. nah, itu terus ya lambat laun alhamdulillah kita waktu itu terus booming di Jawa Tengah. Percaya atau enggak? Aku belum cerita. Aku pernah ke Jakarta, ke rumah temen. Pertimbanganku kalau aku bawa naik pesawat, kan tahu dong pesawat gimana dong kalau apa overweight dong. Akhirnya aku nyari, ternyata ada punyamu, bisa diantar. Percaya nggak di Jakarta itu hargamu itu 2,5 kali lipat dari harga kamu jual di sini. Iya benar. Gila gitu, mahal. Dan itu sampai Gojek yang apa namanya? Jadi Gojek itu mainannya itu, jadi mereka upload di Facebook gitu. Kalau mau di sari apel dan aku lihat, ih sari apelmu dan aku bisa dikirim lewat kurir ya aku gojekkan saat itu harganya belum ongkos gojeknya ya itu 2,5 kali kan nggak lucu mamanya aku dari Malang terus nggak bawa itu kan nggak enak ya akhirnya tak akal aku nggak beli untuk bawa gitu ya nggak apa-apa sih ternyata di luar itu harganya macam-macam dan aku coba direct di semua marketplace termasuk Bukalapak, di Tokopedia semua, itu memang Jawa Tengah tertinggi dan sampai Kalimantan. Jakarta bahkan sampai Kalimantan dan Sumatera itu ada. Dan itu buat aku nggak gampang gitu untuk mendapatkan itu karena beda kan ya kalau memang itu kemudian disupport
umpamanya perusahaan TBK, umpamanya sekelas perusahaan yang memang ada di bursa saham, mereka punya produk baru kan langsung nyebar se-Indonesia, distributor mereka udah siap semua gitu. Dan ini buat aku luar biasa, dan sampai hari ini kalau aku direct di Jawa Tengah gitu, lucu saingan harganya itu luar biasa, padahal orangnya aku tahu yang punya produk. Iya. Iya, memang pasarku sekarang paling tinggi memang Jakarta. Habis Jakarta, Jawa Tengah. Malah Jawa Timurnya sendiri yang yang agak ini, soalnya kalau apa kata temenku gini, aku itu loh kalau di Malang tuh loh pelatihanku paling nggak sampai 10% aku gitu. Kenapa ya? Ya katanya gini, ojo awakmu, masih dukun itu ambek tonggoe gak dipercaya. Ngajar. Aku disamain apa dukun aja kalau tetangganya nggak percaya, katanya yang percaya itu malah orang jauh-jauh, dan dirimu juga itu terjadi juga buat dirimu karena rumah oleh-oleh itu yang beli produkmu juga bukan orang sini, bukan orang Batu, Malang, istilahnya bukan orang Malang Raya. Malah aku bilang mungkin 80 atau 90% ya kalau dibilang ya. Bisa jadi gitu atau berapa? Share marketnya berapa? Orang Malang Raya sama orang luar produkmu? Kalau ini kalau produkku ini 70% luar Malang Raya. 70% luar Malang Raya, yang 30% Malang Raya. Gitu. Itu yang 30% Jakarta. Terus 30% Jakarta. 30%-nya Jawa Tengah ya, Jawa Tengah sama Jakarta. Jakarta itu ini memang banyak titik saya di sana, banyak agen di Jakarta. Kalau di Jawa Tengah memang tiap satu kota ada satu. Apalagi kalau pas Lebaran ya. Wah, iya. Lebaran. Oh iya. Lebaran itu saya order itu 3 bulan sebelum puasa, udah close order. Iya, udah nggak terima lagi kalau mau pesen. Kalau mau beli ya beli di reseller yang dia terserah dia harganya kan gitu loh. Iya. Nah, iya, ya setahu aku sih gitu karena bisa jadi yang di Indomaret itu juga bukan dari Indomaret, bukan langsung direct ngambil ke kamu, bisa jadi ya. Bukan. Mereka sudah ngambil tangan ke berapa gitu kan. Iya. Karena harganya beda jauh gitu loh. Dan makanya, ya itu hebatnya dirimu. Untuk untuk online memang kita nggak, untuk di pabrik sendiri, di kantor kita memang nggak main online karena memang kita branding merek, kita pakai website. Tapi kalau untuk marketing online-nya justru agen-agen yang main itu gitu. Kalau boleh tahu ini adminnya website suami ya? Iya. Soalnya yang betah jam berapapun memaintain website itu pasti suami. Iya. Ya, karena ini tak direct websitenya termaintain bagus dan itu harus dipertahanin. Soalnya langsung sariapple.com itu istimewa. Jadi orang ngomong tahu aku. jadi begitu aku direct sariapple.com dan memang websitenya terawat banget, dan ketika aku ngomong terawat banget, aku tahu siapa orang yang betah melakukan itu. Yang kalau perlu dia tidur di depan laptopnya itu aku tahu orangnya. Iya. Aku tahu orangnya. Iya. Gitu loh. Jadi mau tak hack sungkan aku lah, soalnya dia yang jagain hostingnya. Dia yang jadi hostingnya, mau tak hack gak enak, aku di Senin bohongin kok. Oke. Dan betah, dan itu keren buat aku. Terus gini, pernah kepikiran nggak sih selain Sari Apple tuh pengen nggak buat produk turunan lain gitu? Yang sekiranya kalau buat pernah mikir gini nggak sih? Sorry,
kalau aku bawa itu cair itu kan berat banget. Kalau aku bawa ke pesawat itu nggak efisien banget karena itu seberat baju satu koper yang aku bawa untuk bawa dua itu kan, dua kardus kecil gitu. Pernah nggak sih dalam bentuk ekstrak saset apa pernah kepikiran nggak sih? Gitu. Ini terus terang aja ya kan apa karena yang pegang sari apelnya ini aku kan ya. Dengan sari apelnya aku ya karena ya, jadi sama suami itu dibatasi apa Memang dibatasi ya? itu aja Oke. itu aja aku cukup. Soalnya apa namanya apa kasarannya itu golekno penggawean aku gitu loh. Golekno penggawean aku ya sari apel itu gitu loh. Ya sari apel itu. Terus pikirnya suami itu aja udah cukup apa untuk seorang wanita gitu loh, untuk seorang wanita, kecuali kalau kamu malah cowok gitu ya? Malah gitu ya? Bentar, keren. Jadi memang sengaja sari apel ini memang malah dibatasi, termasuk kalau mau order mulai 3 bulan sebelum, 1-2 bulan sebelum bulan puasa udah ditutup bahkan gitu kan. Itu memang bagian dari memang bukan nggak pengen ngeladenin semua pemesan sebenarnya. Memang karena dibatasi ya. enggak juga. Kalau kalau untuk high season itu memang kita ya karena apa namanya karena kapasitas produksi. Kalau pas high season kita produksinya per hari 6.000 dus. 6.000 dus. Kasarannya itu gen gue cukupnya sehari gue ya main dus itu gitu loh. Gitu. Oke, paham. Itu kalau itu dipaksa dari itu sementara kalau dipaksa dari itu ada dikhawatirkan penurunan kualitas, ya kan gitu ya. Terus termasuk juga ya ketersediaan bahan baku daripada antar asal bahan baku gitu kan, menghindari itu mungkin ya. Oke, keren. Jadi nggak memilih bernafsu, pokok ada pesanan berapa saut gitu ya. Pokoknya dibatasi per hari. Sekarang ini sari apel Flamboyan hanya bersedia untuk 6.000 dus hari ini gitu kan, per hari. Kalau high season memang segitu, tapi kalau untuk apa pandemi seperti ini, waduh ya bukan acuan lah kalau itu bukan ini. Nggak bisa dibuat. Tapi pas sekarang waktu kemarin high season pas waktu ya masuk pandemi kemarin, alhamdulillah kita masih bisa produksi seharinya sekitar 2.000-3.000 dus masih bisa. Itu masih ya hanya terdegradasi setengahnya gitu aja, nggak yang langsung terjun bebas gitu kan. Iya, karena apa? Karena kan kita kirimnya kita ke Jakarta, Jawa Tengah kan, soalnya nggak ada orang mudik ya di Jakarta. Oke, iya keren. Ada unsur itunya ya. Ya, jadi kita kalau untuk kiriman ke Jakarta tetap ada kiriman ke Jakarta, malah kemarin yang paling banyak memang Jakarta. Ya karena karena minuman kami ini kan mengandung banyak vitamin. Betul. Nggak bisa buat daya tahan daya tahan tubuh imun. Ya, benar. Ya sampai radikal bebas. Radikal bebas. Keren. Asik. Seru loh. Seru. Iya buat aku gini, yang aku salut itu ketika sebuah perusahaan besar itu sudah start gitu loh. Sudah start membuat produk yang sama, yang aku jamin mereka mungkin sudah lebih siap secara SDM, teknologi saat itu gitu kan. Terus kemudian ini pemain baru muncul ini, tapi ya berani tuh dan jalan gitu kan. Jangan salah. Kenapa? Tantangannya gimana tantangannya? Gimana cerita aja. Kita merangkak mulai 2006 pasang surut. Ingat nggak pas waktu kejadian Gunung Merapi? Gunung Merapi kan di Jawa Tengah. Betul. Sedangkan pasar saya di Jawa Tengah.
Barang-barang Ya. saya di sana pas waktu itu 70% ada di Jawa Tengah sama Jakarta. Saat itu, pas Saat kejadian, itu, pas kejadian. proses proses loading jalan. Enggak, maksudnya apa namanya? Ini variabel saya, apa Fokusnya stok saya, pemasarannya. Oke, stokisnya di Jawa Tengah. Oke, paham, paham. stok saya kan di Jawa Tengah sama Jakarta banyak. Hmm, Dan hmm, hmm. imbasnya Gunung Merapi kan Jawa Tengah full. Iya, Bentar. full. Iya, 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 iya. Iya. Ya. Apa? Ya jadi 70% barang saya hilang. Hilang dalam artian hanyut kena Merapi. Bayangkan Lu berapa serius? ini. Lu Iya, serius? iya Oh, pernah serius. ngalamin gitu? Kayak Oh dilarung iya. gitu ya? Kayak Ah, dilarung. habis ini ceritanya habis pas waktu ini top-topnya kita Hmm, produksi, top hmm. apa kiriman kita udah kirim semua, habis kirim dol mulai apa Sragen, Solo, Semarang, Solo, Jogja, ya. Pekalongan, Cirebon itu udah kami full semua, jebret Gunung Merapi meletus. Entek wis Ke bawah itu. Kak. bawa Jadi ya wis pernah, jadi kalau imbas. kalau bisa aku ambil apa ya, semacam sesuatu untuk bisa dipelajari, bahkan ketika masalah orang produksi itu kan biasanya diproduk, setelah pusing produk kan bingung masarin. Ini sudah produk sudah fix jadi, masarin juga sudah ada pasarnya. Pas lagi getol-getolnya memproduksi, ya udah kejadian aja gitu. Ada tantangan lain yang force major di mana semua orang nggak bisa nolak. Siapa bisa nolak gunungnya Iya, Suruhan? Gitu. Nggak boleh batuk dulu gitu. Kan nggak iya, bisa itu ya force iya, major betul. dan itu buat aku ya aku bisa ngerasain saat itu pusingnya gitu. Meskipun kalau sekarang kan ceritanya Mbak Dian ceritanya kan sambil ketawa-ketawa sekarang. Tapi kalau pas itu kejadian aku tahu pusingnya kayak apa gitu kan kejadiannya. Iya, iya, iya. Habis, Jadi habis apa ya? Merapi, habis Merapi kan Hmm? terus kita merambat lagi. Ini kan Hmm. ya itu wis musibah lah pas waktu Merapi itu musibah alam lah Hmm. ya. Musibah Hmm. alam. Nggak bisa dilawan. Ini lagi apa namanya merambat lagi 2 tahun terus kena Gunung Kelut. Itu Gunung Kelut sampai ke sampai ke Jawa Tengah juga itu juga sampai Jogja itu abu. Pernah ya itu. ngalamin gitu ya. Ya tapi alhamdulillah sekarang sama yang di atas sudah diganti semuanya. Amin. Amin, 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 amin. Itu suka dukanya sih kayak gitu. Suka dukanya. Makanya kalau Hmm. untuk sekarang memang kita memang berhubung apa Kota Batu lagi rame-ramenya wisata Hmm. edukasi. Jadinya Hmm. kita apa kerja sama travel untuk Oke, apa namanya mengedukasikan apa perusahaan kita kayak gitu kita betul, betul, dikunjungi apa betul, betul. namanya instansi mulai dari TK, SD, SMP sampai mahasiswa juga boleh apa penelitian di sini terus bikin Benar. skripsi kita ini aja kata apa namanya sharing ilmu di situ gitu. Betul, keren. Jadi Mm-mm. tidak menghilangkan sisi ngomong entrepreneur, tapi tidak menghilangkan sisi sosialpreneurnya gitu kan. Dimana Iya. berharap, jadi saya bilang eh, Bu Haja Dian dan suami ini bagian orang yang percaya bahwa dengan tidak melupakan sisi sosialnya, bisnisnya juga ikut terblow up ya berarti ya. Iya. Jadi berdua ini meyakini itu, keren. Terus buat teman-teman nih yang sekarang mungkin punya produk tapi lagi nggak pede sama produknya. Terus kemudian sudah ada yang pede sama produknya tapi mau dijual karena posisi pandemi maju mundur. Kalau buat pengalaman Bu Haja Dian ini
hal-hal seperti itu gitu gimana sih baiknya? Ketika kan pernah orang baru gitu ngerasa dia baru itu gimana? Jangan dijadikan ini ya, kalau apa namanya pandemi, apa kita ini banyak cara lah, banyak jalan. Kalau kita apa namanya apa surfing di apa dunia maya kayak di YouTube, di Google, ini googling hal-hal yang apa namanya, jangan sampai kita itu berhenti di situ gitu loh. Ya sekarang kan banyak apa namanya marketing online. Sekarang lagi ini banget, lagi gencar-gencarnya marketing online gitu. Jadi dari situ aja, insya Allah ini kok apa namanya ada aja. Soalnya online itu nggak cuman lingkungan kita aja kan yang nggak aja tetangga aja gitu kan. Nggak cuman apa tetangga aja. Jadi semua bisa lihat apa yang kita punya gitu loh dengan media sosial. Apalagi sekarang di IG itu lagi gencar-gencarnya apa namanya memasarkan produk, itu biasanya di IG kayak gitu. Ada sistem endorse, ada segala macam kan, itu bisa jadi ini. Terus jadi jalan ya. Apa namanya? Sekarang yang lagi booming itu TikTok malahan. Iya benar. TikTok itu buka ini sekarang apa namanya ini TikTok untuk usaha bisnis. Malahan. Iya, TikTok ad ya, untuk bisnis. Benar-benar. Ya karena TikTok sekarang banyak apa namanya pengikutnya. Jadi banyak umatnya. Dirimu ya TikToker ya? Enggak. No. Aku belum tertarik. Meskipun terus ada juga info, ada anak-anak milenial juga. Terus aku nanya, marketplace terbaru TikTok ya? Loh, ada juga Om, lama tapi keren. Itu Twitter Om, kata gitu. Kok bisa? Twitter itu karena kalau ya anak-anak kita lagi rame Twitter malah Om. Kenapa? Kan dia cuma ngomong link Om. Jadi kita buat apapun itu kita share link gitu aja. Kita kenceng-kencengan itu. Jadi dengan dia asumsinya anak-anak milenial ini, dengan dia share link kan makin banyak sesuatu yang dia share daripada video gede-gede gitu kan. Jadi mereka itu share link itu bisa makin lebih cepat karena memang mereka main share link apapun di Twitter katanya gitu. Ya tapi aku belum detail karena udah lama sih aku nggak main Twitter, dan malas katanya sekarang anak-anak milenial itu share link tentang hal penting termasuk bisnis itu mereka lebih gencar itu di Twitter selain TikTok, karena TikTok itu kan video-video pendek yang memang mereka jual dan itu keren sih buat aku. Tapi aku belum pikir sampai ke sana, belum. Tapi keren sih sebenarnya, dan kita kan nggak menutup pada hal apapun, fasilitas itu kan banyak sih buat aku dan itu bisa digunakan sih. Emang kita nggak bisa tertutup pada sebuah sosial media aja sih. Terus aku ada satu lagi pertanyaan. Buat dirimu kesuksesan sesungguhnya itu apa sih? Kalau aku pribadi itu kata sukses itu pokoknya segala sesuatu yang bikin hati itu enteng. Oke. Banyak duit kalau misalnya di dalam hati berat ya percuma juga kayak gitu loh. Aku sukses untukku itu untuk saat ini bukan dari apa? Materi ya. Dari materi. Betul keren. Aku itu. Itu yang membuat dirimu itu meskipun pebisnis tapi tidak matre gitu kan. Karena kebahagiaan bukan di situ gitu kan. Kalau aku mematrekkan dewe. Mematrekkan diri sendiri. Iya betul. Keren. Ya karena memang punya kemampuan itu sehingga ya ngapain matre gitu, aku bisa mematerikan diriku sendiri. Itu keren. Mungkin itu dulu, dan banyak hal yang aku akan renungkan, hal-hal baru itu keren banget.
Oh, ini apa? Sari apel flamboyan bikin produk sari jeruk, flamboyan sari tebu. Bisa, itu bisa diatur. Tinggal pasarnya ada apa enggak. Oh, kalau buatnya pinter banget orang ini. Udah lah, percaya deh. Iya, dan Ada yang semoga mendanai. makin sukses. Insya Allah ada. Insya Allah ada. Kalau sekelas flamboyan, insya Allah investor pun akan banyak kalau punya produk baru. Insya Allah. Jangan takut itu. Dan memang lebih bagus, memang ke depan ini karena memang posisinya pandemi seperti ini, banyak kok orang-orang yang punya uang sekarang itu bingung mau dibuat apa. Karena memang kalau di Indonesia ini meskipun pasar modal juga belum tentu ada jaminan. Dan kalaupun mau ditabungkan ke deposito sekarang bunganya lagi nggak bagus. Jadi nggak nutup kemungkinan flamboyan nanti punya produk baru dan ada investor yang siap support, itu nggak nutup kemungkinan. Dan semoga makin sukses. Salam buat suamimu, seniorku itu ya. Salam hormat dari saya. Oke, siap. Nanti kita sambung-sambung lagi di WA grup aja, nggak usah ngomong kepanjangan. Ini sudah bagus, sudah keren, nggak usah kita rusak dengan ngomong seperti di grup WA. Nanti kita pindah di grup WA aja, itu udah luar biasa. Makasih Bu Haja Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap-siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.